Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran data kelompok yang terdiri dari simpangan kuartil, kemudian ada ragam atau variasi, dan yang ketiga ada simpangan baku atau standar deviasi. Oke, pembahasan yang pertama mengenai ragam variasi simpangan ya. Mengenai simpangan rata-rata. Oke, di mana simpangan rata-rata untuk mencari nilainya, ini rumusnya SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI min X bar dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Nah, SR ini merupakan simpangan rata-rata, kemudian XI itu nilai tengah interval ke I, X bar itu merupakan rataan atau mean, sedangkan FI itu frekuensi kelas ke I. Oke, di sini ada contoh soalnya. Pertanyaannya ialah tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada tabel berikut. Nah, biasanya nanti di soal itu cuma disajikan dua kolom aja. Kolom pertamanya itu nilai atau intervalnya, kemudian kolom yang kedua itu mengenai frekuensi. Nah, nanti untuk tabel yang ini itu nanti kita mencari sendiri nilainya biar nanti ketemu nilai simpangannya, ragam, kemudian standar deviasinya. Oke, nah di sini karena simpangan rata-rata itu melibatkan X bar, nih rumusnya ada variabel X bar atau rataan, berarti nanti kita harus mencari dulu rata-rata dari data kelompok ini. Nah, di sini saya sudah sajikan tabel, ada kolom XI, di mana XI-nya itu nilai tengah, kemudian perkalian antara FI dengan XI, kemudian pengurangan antara XI dengan X bar, dan perkalian antara FI dengan XI min X bar. Nah, kita isi dulu aja nih yang ini, XI-nya yaitu nilai tengah. Nah, berarti nilai tengah dari interval yang ini nih. Oke, yang kelas pertama kan intervalnya dari angka 21 sampai 25. Nah, berarti titik tengahnya itu angka berapa antara 21 sampai 25? Itu 23 ya. Titik tengah antara 21 sampai 25 itu angka 23. Kemudian titik tengah antara 26 sampai 30 berarti 28. Kemudian titik tengah antara 31 sampai 35 berarti 33. Kemudian titik tengah antara 36 sampai 40 berarti 38. Kemudian titik tengah antara 41 sampai 45 berarti 43. Dan titik tengah antara 46 sampai 50 ialah 48. Oke, nah kemudian di sini kolom sampingnya itu perkalian antara F dengan XI. Nah, FI yang kelas pertama kan 2, sedangkan XI-nya 23, berarti tinggal dikali aja nih. 2 dikali 23 berarti 46. Kemudian 8 dikali 28 itu hasilnya 224. Dan 9 dikali 33 itu hasilnya 297. Kemudian 6 dikali 38 itu hasilnya 228. Kemudian 3 dikali 43 itu hasilnya 129. Dan 2 dikali 48 itu hasilnya 96. Nah, setelah itu semuanya kalian jumlahkan nih, dari 46 kemudian ditambah 224 tambah 297 ditambah 228 ditambah 129 ditambah 96, itu hasilnya berapa? Kalian jumlahkan, itu hasil keseluruhannya ialah 1020. Nah, begitupun yang frekuensi ya, ini kalian jumlahkan seluruhnya. 2 tambah 8 10 tambah 9 19 ditambah 6 25 ditambah 3 28 dan ditambah 2 30. Nah, kemudian kolom sampingnya
Nah, di sini kolom yang ini itu pengurangan antara XI dengan X bar. Nah, XI ini itu kan udah ada nih, masing-masing kelas sudah ketahuan nilainya. Nah, sedangkan X barnya itu belum ketahuan atau rata-ratanya. Berarti kita mencari dulu nilai rata-ratanya untuk data kelompok yang ini. Ingat rumus nilai rata-rata untuk data kelompok ini ya. Kita salin rumusnya, kita taruh di sini aja. Nah, rumusnya itu kan penjumlahan antara FI/XI dengan sigma FI-nya. Nah, sini kita terusin aja, berarti sama dengan, nah, sigma FI/XI berarti total perkalian antara FI dengan XI, berarti yang ini ya, 1020. Nah, penjumlahan antara F dikali X, berarti 1020 dibagi sigma F, berarti total frekuensi. Nih tadi totalnya ialah 30, berarti dibagi 30 sama dengan 34. Nah, berarti sudah ketemu ya, nilai rata-ratanya ialah 34. Nah, berarti di sini kita bisa bisa isi kolom yang ini. Yang pertama itu kan rumusnya XI dikurang X bar, berarti yang kelas pertama itu XI nya 23, berarti 23 dikurang 34, angkanya ialah min 11 ya, negatif. Nah, tapi di sini kalian lihat lagi bahwa pengurangan XI dengan X bar itu diapit tanda garis lurus nih, atau ada tanda mutlaknya. Kalau ada tanda mutlaknya berarti hasilnya selalu positif, walaupun nanti hasilnya negatif kalian positifkan. Jadi min 11 jadi plus 11. Nah, kemudian kelas kedua XI nya 28, berarti 28 dikurang rata-ratanya tadi 34, hasilnya ialah min 6 atau positif 6 ya, dipositifkan. Kemudian kelas yang ketiga 33 dikurang 34, itu hasilnya min 1, atau kalian positifkan jadi plus 1 ya, jadi selalu positif walaupun hasil pengurangannya itu negatif. Kemudian kelas keempat 38 dikurang 34, yaitu 4. Kemudian 43 dikurang 34, itu hasilnya 9. Kemudian 48 dikurang 34, itu hasilnya 14. Nah, sekarang kolom sampingnya, perkalian antara F dengan yang tanda mutlak tadi nih, yang pengurangan XI dikurang X bar. Nah, berarti kan F yang FI kelas pertamanya itu 2, berarti tinggal 2 dikali 11 nih, hasil yang tadi. Nah, 2 dikali 11 itu hasilnya 22. Nah, kemudian kelas selanjutnya yang di bawah, FI nya 8 dan tanda mutlaknya itu 6, berarti 8 dikali 6 itu 48. Kemudian kelas selanjutnya berarti 9 dikali 1 itu hasilnya 9. Kemudian 6 dikali 4 itu hasilnya 24. Kemudian 3 dikali 9 itu hasilnya 27. Kemudian 2 dikali 14 itu hasilnya 28. Nah, kemudian dari sini kalian totalkan keseluruhan, dari 22 tambah 44 tambah 9 ditambah 24 ditambah 27 dan ditambah 28. Nah, itu hasilnya 158. Nah, setelah ini baru kalian bisa menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Kalian lanjutkan aja dari rumus yang ini, berarti sama dengan, nah ini pembagian ya. Nah, sigma F dikali
yang tanda mutlak, berarti kan sigmanya itu keseluruhan ini, total dari FI dikali XI min X bar. Nah, totalnya ialah 158. Berarti di sini pembilangnya 158. Kemudian rumusnya dibagi sigma F. Nah, sigma F berarti total frekuensinya yaitu 30. Berarti kalian bagi dengan 30. Oke, sama dengan 158 dibagi 30 itu hasilnya 5,27. Nah, berarti ini jawabannya ya, jawaban untuk simpangan rata-rata dari data yang ini, data tabel ini, data kelompok. Oke, simpangan rata-ratanya sudah diketahui, kita sudah cari nilainya. Nah, sekarang kita jawab untuk ragam dan simpangan baku. Oke, nah di sini masih menggunakan data yang sama ya, kayak tadi. Nah, untuk ragam itu rumusnya seperti ini. Dia tuh perbedaannya diapit tanda kurung biasa ya, kurung biasa. Kemudian dikuadratkan pengurangan antara XI dengan X bar. Nah, di sini juga rumusnya tahu kuadrat, sigma dikuadratkan. Nah, untuk simpangan baku itu merupakan akar dari ragam aja, tinggal diakarkan, hasil ragam kalian akarkan. Nah, di sini masih menggunakan tabel yang sama ya. Ini warnanya aja yang saya bedain. Oke, di sini ada kolom XI. Berarti di sini sama ya, XI-nya itu dari ini, yang ini, kolom ini. Kita copy aja. Nah, kemudian kolom sampingnya itu ada XI dikurang X bar. Nah, berarti kan X barnya itu masih sama ya, rata-ratanya itu masih sama, yaitu 34. Karena kita masih menggunakan data yang sama nih. Di sini kita salin aja. Nah, di sini biar kelihatan bahwa X rata-ratanya itu ialah 34. Nah, berarti di sini kalian tulis pengurangan antara XI dikurang X bar, 23 dikurang 34. Nah, berarti min 11. Nah, karena di sini nggak ada tanda mutlak, pengurangannya itu nggak diapit tanda garis lurus. Berarti kalau hasilnya negatif, tetap kalian negatifkan, jangan dipositifkan. Hasil sesuai hasilnya. Nah, kemudian kelas yang kedua, berarti 28 dikurang 34 itu hasilnya min 6. Nah, kemudian kelas ketiga 33 dikurang 34 berarti hasilnya min 1. Kemudian kelas keempat 38 dikurang 34 itu hasilnya 4. Kemudian kelas kelima 43 dikurang 34 itu hasilnya 9. Kemudian 48 dikurang 34 itu hasilnya 14. Kemudian kita isi kolom yang di sampingnya, yaitu XI dikurang X bar dikuadratkan. Berarti hasil yang ini kalian kuadratkan, min 11 kuadrat berarti min 11 dikali min 11 itu hasilnya 121. Kemudian yang kelas kedua min 6 dikali min 6 berarti 36. Ingat ya, negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian min 1 dikali min 1 itu hasilnya 1. Kemudian 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Kemudian 9 kuadrat, 9 kali 9 hasilnya 81. Kemudian 14 kuadrat itu hasilnya 196. Nah, selanjutnya kita isi kolom yang di samping sini, perkalian antara F dengan XI min X bar yang dikuadratkan. Nah, ini kan yang XI min X bar kuadrat yang ini, kemudian F nya yang kolom ini, berarti tinggal dikalikan aja. Kelas pertama berarti 2 dikali 121. Nah, itu hasilnya 242. Kemudian kelas kedua 8 dikali 36 itu hasilnya 288.
Nah, kemudian kelas ketiga 9 dikali 1 itu hasilnya 9. Kemudian kelas keempat 6 dikali 16 itu hasilnya 96. Kemudian kelas yang kelima 3 dikali 81 itu hasilnya 243. Kemudian yang kelas ke-6 2 dikali 196 itu hasilnya 392. Nah, setelah ini kalian jumlahkan seluruhnya. Di 242 ditambah 288 ditambah 9 ditambah 96 ditambah 243 dan ditambah 392. Nah, itu hasilnya 1270. Nah, tadi kalau yang tadi total frekuensinya 30 ya, masih sama dengan yang tadi karena datanya masih sama. Nah, setelah ini baru kalian bisa mencari tahu nilai ragamnya. Nah, di sini kita teruskan aja rumusnya sama dengan, nah ini kan rumusnya sigma f x min x bar dikuadratkan. Berarti sigma yang ini nih, kolom yang ini sigmanya atau total keseluruhannya ialah 1270. Berarti di sini pembilangnya 1270. Nah, di sini kita tulis atasnya. Nah, sedangkan penyebutnya yaitu sigma f. Nah, sigma f itu berarti total frekuensinya yaitu 30. Berarti di sini kalian tulis 30. Nah, tinggal kalian bagi aja 1270 dibagi 30. Ini sama dengan 42,33. Nah, sudah ketemu nilai ragamnya tuh. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai simpangan bakunya atau nilai standar deviasi. Nah, di sini rumusnya tau sama dengan akar tau kuadrat. Di sini kita salin aja. Nah, di sini kan tau kuadratnya berarti yang ini ya, nilai ragamnya. Yaitu nilainya 42,33. Berarti akar dari 42,33. Nah, tinggal kalian akarkan saja. Akar dari 42,33 itu hasilnya 6,51. Oke, jadi seperti itu pembahasan mengenai ukuran penyebaran data kelompok dimulai dari simpangan, simpangan rata-rata, ragam, kemudian simpangan baku. Jadi telah selesai pembahasan pada bab 2 yaitu mengenai statistika. Nanti untuk video berikutnya kita akan memasuki bab baru yaitu mengenai aturan pencacahan. Oke, saya tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.